Pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur di destinasi super prioritas Danau Toba, baik pembangunan fisik pelabuhan dan sarana prasarana maupun sosialisasi warga sekitar sebagai tuan rumah dalam menyambut wisatawan. Dan lalu bagaimana kesiapan warga Danau Toba sebagai tuan rumah destinasi wisata dunia? Kami akan membahasnya bersama dengan Bupati Tapanuli Utara Nixon Namaban dan juga tokoh Batak Perantauan JS Simatupang yang telah tersambung secara virtual bersama kami. Selamat pagi Pak JS Simatupang. Selamat pagi. Iya, salam pagi, sehat Mas. Pak JS. Salam sehat. Baik, kita masih mencoba menghubungi Pak Bupati, namun kita terlebih dahulu ke Pak JS. Pak JS, ini melihat sejauh mana kesiapan Danau Toba dalam menyambut wisata sebagai destinasi wisata dunia di tengah pemulihan ekonomi saat ini, Pak JS? Baik, selamat pagi TPRI, selamat pagi Sumatera Utara khususnya, daerah destinasi Danau Toba, masyarakat Batak khususnya. Saya kira persiapan mau tidak mau dengan keberadaan pemerintah menginginkan salah satu Danau Toba menjadi destinasi terbaik, salah satu unggulan di negara kita, masyarakat harus lebih proaktif untuk siap. Dengan diresmikannya oleh Bupati beberapa penyeberangan kapal untuk menuju Pulau Samosir, ini sangat membuat euforia masyarakat seyogianya lebih bersukacita. Dan kita bisa melihat intensifnya Pak Presiden datang ke Tanah Batak ini luar biasa. Berarti Danau Toba ini menjadi suatu kandungan emas di mata pemerintah dan juga di mata pengusaha. Nah, persoalan yang paling perlu untuk masyarakat renungkan dan laksanakan adalah kesiapan bentuk, contohnya menerima tamu, kebersihan, dan bagaimana kebutuhan masyarakat dalam negeri ataupun luar negeri yang berkunjung selama ini dan menambahi porsinya. Kita tahu karakter masyarakat khususnya Tapanuli Utara atau Batak lah kita katakan, yang selalu mendapat ciri khas agak sedikit keras, namun hatinya ada lembut. Di dunia pariwisata, hal-hal tersebut yang perlu kita sikapi untuk sedikit lebih mencontoh bagaimana sih sebenarnya menjadi tuan rumah yang baik. Kita bisa contoh sepertinya daerah Jawa Barat, daerah Bali. Ya, daerah Bali punya ciri khas itu setiap menyambut kedatangan para tamu mancanegara, tamu negara daerah untuk berwisata, mereka mempunyai ciri khas dengan budayanya. Nah, bangsa Batak juga dikenal dengan kaya budaya, seni budayanya juga tinggi. Dan kita bisa lihat itu Pak Presiden dan pejabat yang datang ke Tanah Batak selalu diberikan cenderamata bentuk budaya, ulos Batak dan lain-lainnya. Ini salah satu saya kira yang harus disiapkan oleh masyarakat Batak saat ini. Baik, tentunya kesiapan masyarakat dalam menjambut Danau Toba sebagai destinasi wisata dunia ini perlu dibutuhkan ya Pak JS. Lalu apa yang Pak JS soroti dalam pengembangan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas? Saat ini yang memang sangat dibutuhkan oleh situasi pariwisata adalah masih berjamurnya itu keramba-keramba ikan. Baru penataan, penempatan, bentuk-bentuk wilayah-wilayah tertentu di Danau Toba yang masih bisa dikatakan belum tertata dengan baik lah. Ya, pengadaan misalnya, ini kan orang Batak ini banyak, bukan sembrono, terkadang tidak menganggap itu menjadi penting. Ya, penataan bentuk-bentuk bangunan di danau itu. Saya kira saat ini Pemda-Pemda yang mempunyai pelabuhan ini sudah banyak berbuat. Bahkan saya lihat kesiapan masyarakat yang perlu intensif. Di sini sangat perlu putra-putra Batak yang merantau yang sangat signifikan dan intensif itu memberikan penyuluhan pendapat kepada keluarga di kampung sangat dibutuhkan. Sehingga
Pemda-pemda setempat lebih intensif, lebih giat, dan kuncinya sangat besar itu di putra-putra perantau untuk memberikan kontribusi. Misalnya contohnya, banyaknya rumah penduduk yang menjorot ke Danau Toba itu, banyaknya bangunan-bangunan, ini kalau ditata dengan baik menjadi suatu pemandangan yang lebih meningkatkan keindahan Danau Toba. Nah, putra-putra perantau Batak Sumatera Utara ini menjadi pertanyaan dan panutan buat orang-orang tua kita di kampung. Mereka selalu bertanya, bagaimana kalau misalnya begini, bagaimana kalau begini. Seolah-olah kalau kata putra perantau itu mengatakan, ya ikutin itu pemerintah, maka mereka akan lebih cepat. Tetapi ketika putra-putra itu memberikan suatu sinyal yang kurang bijak, ya saya kira kerjasama antara Pemda dengan masyarakat untuk lebih memperbaiki infrastruktur sekarang yang perlu menjadi perhatian juga akan menjadi terhambat. Itu salah satu yang menjadi sorotan kita. Kita minta para tokoh senior, putra-putra perantau ini lebih intensif memberikan masukan kepada keluarga di Tanah Batak. Baik, kesiapan masyarakat yang intensif, kemudian kesiapan masyarakat dalam bentuk kebersihan dan juga kesiapan kebutuhan masyarakat baik wisatawan maupun juga masyarakat yang berdatangan ke Danau Toba. Hingga saat ini bagaimana Pak JS melihat kesiapan dari pemerintah sendiri terkait dengan permasalahan yang ada di Danau Toba seperti kebersihan, pemetaan wilayah dan juga yang lainnya, Pak? Saya kira Pemda sudah cukup optimal ya. Saya lihat contohnya Pemda Tapanuli Utara ya. Ini kan berbagai kabupaten. Saya kalau nggak silap itu ada 5 apa 7 itu. Tapanuli Utara dengan pelabuhannya di kampung saya di Muara itu cukup bagus ya. Ya mungkin kalau saya lihat justru masyarakat kita di Muara itu yang terkadang terkotak-kotak melihat bentuk keberadaan pemerintah di sana. Ya, kesiapan pemerintah menurut saya walaupun dengan dana yang minim ya, ini menjadi hambatan juga buat pemerintah. Dengan dana yang minim mereka melakukan suatu terobosan yang baik. Nah, masyarakat setempat ya, saya katakan per kabupaten, kalau Kabupaten Tapanuli Utara sekarang yang dipimpin oleh Pak Nixon Nababan, pelabuhannya di Muara cukup banyak peranan pemerintah untuk melakukan perbaikan dan kesiapan itu. Malah yang saya soroti sekarang, terkadang saudara-saudara kita di Muara itu ada yang terkotak-kotak untuk melihat kemajuan ini dan berpartisipasi. Ini yang saya himbau kepada saudara-saudara saya, khususnya perantau. Di Muara itu dominan itu ada 3 marga. Yang putra-putranya itu banyak sekali yang sudah berhasil di tanah rantau untuk memberikan kontribusi pemikiran, pendapat kepada masyarakat di sana bahwa bagaimana sih menjadi tuan rumah di kota wisata yang sudah disebut dengan destinasi yang baik, yang bijak untuk mengelola alam wisata Danau Toba ini menjadi tempat para wisata bisa bertambah kedatangannya, bisa berulang kedatangannya, sehingga menjadi tuan rumah yang benar-benar diminati oleh para wisata yang datang. Ya, optimalisasi ini yang perlu dibangun. Saya sangat mengajukan jempol kepada beberapa pemerintah yang berada di kota destinasi dan juga kepada Tapanuli Utara dengan tim. Ya, Pak Nixon kalau saya nggak salah kedua periode ini cukup signifikan, bahkan mungkin bisa 3-4 kali datang ke Muara itu saya dengar untuk ngecek kesiapan pelabuhan, masyarakat dan swakolola daripada penataan daerah Muara sebagai kota penyeberangan ke Samosir di Tapanuli Utara. Baik, Pak JS, sejumlah upaya sudah dilakukan tentunya untuk menyikapi berbagai persoalan saat ini. Lalu bagaimana dengan sosialisasi destinasi wisata Danau Toba ini, Pak JS? Sosialisasi itu ya menjadi bagian daripada semua masyarakat rantau ya yang harus berperan. Jangan kita sebutkan hanya tugas Pemda ya.
Saya tadi katakan begitu besarnya peranan putra-putra Batak yang merantau terhadap keberadaan kampung halaman. Nah, sosialisasi ini contohnya ketika kita sering melakukan pesta di daerah itu, contohnya di Muara, di Balige dan sebagainya. Ini menjadi momentum putra-putra daerah yang merantau itu memberikan kontribusi pendapat. Karena kita tahu persis bahwa kita sudah berada di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang di Jawa Barat. Bagaimana contoh-contoh sosialisasi putra perantau Bali, Jawa Barat kepada masyarakat di kampungnya untuk melihat kemajuan ini. Nah, infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah sekarang jangan menjadi sia-sia akibat masyarakat tidak juga berperan aktif. Sekarang berperan aktif, bukan hanya sekedar ya sudah pemerintah sudah melakukan ini kita lihat saja, hanya segelintir orang. Nah, ini menjadi masalah ya yang perlu memang bekerja sama. Saya lebih dominan, lebih senang mengatakan bahwa sosialisasi ini diperbanyak oleh teman-teman, oleh saudara-saudara kita perantau. Baik. Sehingga pekerjaan daripada Pemda itu lebih menjurus dan lebih intensif dan enak diterima oleh masyarakat. Baik. Tentunya harus ada peran aktif antara semua pihak. Salah satunya adalah putra-putri daerah. Kita saat ini telah bergabung bersama dengan Pak Bupati. Selamat pagi Pak Bupati. Terima kasih atas waktunya. Ya, selamat pagi. Ya, Pak Bupati, ini tadi kita sudah sempat berbincang sama Pak JS. Sekarang saya ingin menanyakan bagaimana sebenarnya sejauh ini kesiapan Danau Toba dalam menyambut wisata sebagai destinasi wisata dunia di tengah pemulihan ekonomi saat ini, Pak. Ya, ini sudah dicanangkan Bapak Presiden mulai 2017 ya. Jadi, ini kolaborasi antara pemerintah dan pemerintah pusat. Nah, kita pemerintah daerah ini masih sangat-sangat tergantung kepada pemerintah pusat dalam hal anggaran. Tetapi kalau kesiapan masyarakat, ya kita memang belum sangat siap sekali, ya, di mana masih banyak masyarakat kita ini yang mohon maaf yang belum pemahaman tentang pariwisata itu belum optimal ya, belum mantap sekali gitu. Jadi maka dibutuhkan sebenarnya apa yang harus kita kerjakan ya. Jadi kalau kita membangun objek-objek wisata, kemudian masyarakatnya belum juga terdidik sebagai pelayan wisata, nah ini bisa menjadi kendala juga. Jadi ada satu hal yang perlu kita kerjakan antara pusat dan daerah itu, ya, bahwa peningkatan SDM dan kesiapan masyarakat itu untuk menjadi pelayan wisata itu memang harus kita lakukan dengan baik, dengan terencana, sehingga semua program-program itu bisa dikerjakan dengan baik. Nah, yang kedua, ada satu hal yang selalu saya sampaikan bahwa pentingnya juga wisatawan domestik itu untuk mendongkrak wisatawan di Tapanuli Raya dan termasuk di KSPN Danau Toba ini sebagai kawasan strategis. Nah, jadi wisatawan domestik ini bisa kita lakukan, kita dongkrak melalui usulan seperti yang sudah saya usulkan kepada Bapak Presiden, pemerintah pusat. Pentingnya Universitas Negeri Umum di Tapanuli Utara, di Tapanuli Raya di Danau Toba, selain mendidik SDM, tentu kita harapkan ini juga bahwa mahasiswa yang ribuan datang tiap tahun itu yang akan mendongkrak di awal-awal bagaimana KSPN ini bisa secara pelan bisa hidup, bisa terlihat hasilnya. Karena kita sudah kalah start jauh dari daerah-daerah lain di Indonesia, misalnya seperti Lombok, seperti Bali, dan lain sebagainya. Maka itu dibutuhkan satu trigger, satu cara bagaimana orang datang ke sini karena ada kepentingan, karena ada keinginan yang harus dilakukan bertahun-tahun, yaitu tadi Universitas Negeri Jalan strategis ke Tapanuli Tengah,
kemudian ada kapal cepat ke Menias, kemudian jalan strategis ke Paluta, dan juga ke Semangke, Batubara. Itu harus ada dibuat konektivitas. Jadi tidak hanya di Danau Toba, tapi kita punya pantai, ada di Tapteng, ada di Nias itu ombak terbesar di dunia, di Paluta itu ada konservasi alam, kemudian di Batubara kalau snorkeling dan lain sebagainya bisa. Jadi agrowisata kita semuanya lengkap, tinggal SDM-nya tadi dengan akan bisa masuk wisatawan domestik dengan universitas dihadirkan di sini. Kemudian yang kedua itu tadi konektivitas. Jadi kalau ketika misalnya ada Tapteng suatu saat jadi main karena orang lebih suka di pantai, Danau Toba menjadi hub, saya pikir tidak ada masalah. Baik. Karena sudah ada konektivitas seperti itu. Baik. Ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan telah bergabung bersama kami, dan sebelumnya juga sudah ada tokoh Batak Perantauan JS Simatupang juga telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Terima kasih atas waktunya, selamat pagi dan salam sehat selalu, Pak. Salam sehat Bapak-Bapak. Salam sehat, terima kasih. Salam sehat, Pak Bupati.